Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin berbagi informasi tentang 5 kebutuhan dasar. Apa sih kita harus mengetahui tentang 5 kebutuhan dasar ini agar nanti saat siswa melakukan kesalahan, kita terlebih dahulu bisa menemukan mengapa siswa tersebut melakukan hal demikian. Jadi saat siswa melakukan kesalahan, kita tidak langsung kamu salah nih, kayak gini, hukumannya ini. Nah, sama nanti kita akan berubah paradigma dari paradigma seperti itu, kita akan mulai berubah nih. Wah, jadi harus bagaimana menyikapi anak saat anak salah. Nah, sebelum menyikapinya, kita terlebih dahulu harus dibekali dengan informasi 5 kebutuhan dasar ini. Karena biasanya anak-anak ini pasti memiliki alasan mengapa mereka berbuat demikian. Apalagi siswa SMP adalah siswa dengan umur yang rata-rata penuh dengan rasa ingin tahu gitu, rasa peralihan identitas. Nah, yang pertama di sini ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, memang siswa SMA butuh bertahan hidup. Contohnya mungkin seperti ini. Saya memiliki murid saya namanya Desi. Desi, ibu dengar kemarin kamu mengambil makanan teman kamu lagi. Kenapa demikian? Bu Desi menjawab, iya Bu, saya lapar. Ternyata Desi ini tidak dikasih uang jajan oleh orang tuanya. Jadi dia sebenarnya mau minta, tapi kan biasanya kalau minta ke teman itu kalau anak-anak suka ada rasa canggung, jadi cenderung dia udah aja manggil. Dia nggak kuat, saya nggak kuat, terus saya lapar, terus saya sakit sekali. Lalu saya pun di situ berpikir, di satu sisi dia salah mengambil makanan temannya, tapi di sisi lain kalau dia nggak makan, dia pasti akan sakit, nggak akan kuat untuk belajar. Di situ kebutuhan Desi tersebut adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi meskipun dia salah, tapi alasannya dia untuk tetap bisa bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan yang seperti sandang, papan, secara fisikal seperti itu. Oke, nanti penyelesaiannya bagaimana? Nanti akan dibahas penyelesaiannya pada materi yang selanjutnya. Lalu yang kedua, cinta dan kasih sayang. Biasanya usia SMP ini usia yang membutuhkan dengan cinta dan kasih sayang, sedang masanya seperti itu. Misalnya, atau kamu kenapa? Saya tahu kenapa lu, tapi kamu sering mengganggu teman kamu. Sebenarnya saya suka sama si Nisa. Cuma saya bingung cara saya menyatakannya itu seperti apa. Nah, jadi si Anton ini, kenapa kamu berbuat seperti itu? Saya ingin Nisa memberikan perhatian kepada saya, Bu. Seperti itu. Apa? Iya, si Anton kan berarti cakep. Kalau nggak ditanya kan, Anton kamu nggak boleh kayak gitu. Nisa nggak suka kayak gitu. Tapi setelah ditelisik ternyata dia butuh kasih sayang. Ternyata orang tuanya ini kurang peduli, dan saat melihat Nisa di sini sebagai ketua kelas walaupun perempuan, dia memberikan perhatian yang lebih kepada siswa-siswa di kelas tersebut. Saat ada yang terluka, Nisa selalu bertanya, kamu kenapa? Kamu sebaiknya ke ruang kesehatan dulu. Lalu saat melihat temannya tidak jajan, Nisa juga bertanya, kenapa tidak jajan? Nah, Nisa hal seperti itu dan melihat sikap yang seperti itu, jadi Anton pun merasa, wah, saya butuh kasih sayang yang seperti itu. Nah, akhirnya cara Anton yang salah ini hanya ingin mendapatkan kasih sayang tadi yang tidak dia dapatkan dari rumah. Jadi itu pasti nanti ada penyelesaiannya. Lalu yang ketiga, penguasaan. Kalau di kita mau istilahnya teteh jago, ya pasti di setiap angkatan selalu ada kayak gitu.
Nah, contohnya misalnya si Taufik ini nih, si Taufik nih misalnya. Kenapa sih, Taufik, kamu berlaku seperti itu? Ya nggak apa-apa kok Bu, emang kan wajar Bu, saya seperti itu, saya pasti enggak Bu. Nah, tapi kan kita tidak tahu apakah teman-teman kamu merasakan hal yang sama atau nyaman atau tidak. Kita harus menjaga kenyamanan di kelas ini, karena kalau misalnya salah satu tidak nyaman, bukan ke kelas juga akan tidak nyaman. Seperti itu udah nyaman-nyaman wah Bu, bodoh amat sama yang lain mah. Oh seperti itu, nyaman apa ya sih emang salahnya kalau kurang Bu. Nah, kenapa Oki bisa berpikiran seperti itu? Ya apalagi saya memang pantas Bu, karena saya punya kekuatan di sini Bu. Kata-kata seperti itu. Lah, punya kekuatan apa? Kekuatan super. Emang Oki Power Ranger. Yang enggak gitu juga Bu. Nah, ternyata terkadang bukan hanya anak-anak usia SMP, kita juga terkadang ada rasa seperti itu. Rasa kalau kita tuh mampu, kalau kita tuh bisa, kalau kita tuh punya potensi, sama kita juga pada usia kita seperti itu, kita juga kadang memiliki kebutuhan dasar seperti itu. Jadi kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi wajar kalau kita memilikinya. Nah, cuma bagaimana cara kita melampiaskannya atau gimana supaya baik? Nah, nanti kita bisa belajar di sini seperti apa. Lalu bagaimana dengan penguasaan ini? Nah, oke di satu sisi mungkin dia salah melakukan tersebut, tapi di sisi lain dia seperti itu karena dia merasa dia memang pantas seperti itu. Dia mempunyai kekuatan untuk menguasai hal tersebut. Nah, nanti di sini juga kita bisa nih gimana sih cara menyelesaikan masalah konflik ini. Harusnya kalau orang yang seperti ini atau anak yang seperti ini harus seperti apa gitu. Kita kalau anak yang seperti ini biasanya tidak bisa dibenturkan dengan hukuman. Karena anak seperti ini kalau dibenturkan dengan hukuman nanti rasanya juga aku emang punya punya potensi kayak gini nih, aku punya kekuatan. Jadi dia merasa nggak salah gitu, tapi kita harus bimbing dulu supaya nanti dia merasakan kalau perbuatannya ini sebenarnya kurang baik. Lalu yang selanjutnya ada kebebasan. Misalnya, Rina, kenapa lagi kamu Rina? Kamu kenapa mengambil makanan si Sally? Habis makanan Sally mah bagus Bu, makanannya dia mah aneh-aneh aja. Tiap hari ada hamburger, ada pizza, ada steak. Saya mah apa atuh Bu, makannya juga baunya mie goreng doang. Nah, seperti itu. Ibu juga bingung, di satu sisi kamu salah ngambil makanan, tapi di sisi lain kamu juga mungkin ada kebutuhan ingin makanan yang berbeda-beda. Jadi dia memiliki kebutuhan akan pilihan gitu. Jadi harus bagaimana ini menyikapinya? Nah, nanti ada cara menyikapinya seperti itu. Jadi siswa-siswa ini sekarang kita tahu bahwa mereka itu merasa mereka butuh menentukan pilihan. Mereka itu merasa saya memang wajar memiliki pilihan-pilihan seperti itu. Dan kita pun sebagai itu harus memakluminya dan nanti mencari solusinya bagaimana agar tidak terjadi permasalahan ke depannya. Jadi saat siswa punya pilihan-pilihan itu kita kasih kebebasan aja, kebebasan selama kebebasan itu masih pada norma-norma yang berlaku. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara juga kalau seseorang di sini tidak hanya seorang siswa belum bisa menerapkan disiplin positif di dalam dirinya, maka orang lain yang memiliki kekuasaan di sekitarnya wajib untuk menerapkan disiplin positif pada dia. Jadi kalau misalnya kita dari siswa tersebut belum bisa menerapkan disiplin positif, maka kita sebagai orang yang di sekitar siswa tersebut berkedudukan lebih dari siswa tersebut, memiliki kekuatan lebih dari siswa tersebut, kita harus meluruskannya untuk bisa berada pada disiplin positif. Lalu kesenangan. Nah, di sini
Kadang kita juga kalau mikir terus, kalau bikin LPP terus, kalau bikin tugas terus, pusing. Apalagi tugas numpuk, sama anak juga seperti itu. Kadang pelajaran pertama, maaf ya, ibu ya, matematika, udah kurang. Pelajaran selanjutnya bahasa Inggris, aduh, paseso. Pelajaran terakhir sudah dikasih IPA, riwayat, aduh, jelas pusing kira kayak gitu. Aku tuh maunya tuh ke sekolah tuh happy gitu. Nah, saya suka bertanya kepada siswa, kamu dulu waktu online pengen sekolah, sekarang udah sekolah kamu tuh kayak gini gitu, kayak nggak semangat belajar. Oh ya udah lama semangat belajar dia kayak istirahat, nggak yang jajan kayak gitu. Nah jadi siswa ini ada rasa keinginan untuk mencari kesenangan. Jadi terkadang di sekolah itu bukan tempat untuk belajar, tapi tempat untuk mencari kesenangan. Nah, kita selaku guru gimana nih cara menyalurkan kesenangan siswa agar tetap pada ranah kognitif, agar tetap ada pembelajaran yang masuk, tapi tetap senang-senang si anak teh. Karena sekarang mah anak suka ditanya juga, kamu senang nggak belajar? Bu, pelajaran ini mah nulis wae bu, padahal ngerangkum banyak banget. Bu, pelajaran ini mah kita mencoba terus kumaha, padahal kan itu nggak akan bisa memakai informasi banyak. Kalau misalnya kita kadang, kalau saya mah ya, saya pribadi, informasi itu bisa menyerap itu kalau misalnya sering dibaca dan ditulis. Kalau saya mah harus banyak tulis, nggak bisa dibaca dalam langsung menyerap teh. Tapi si anak-anak sekarang mah susah seperti itu kan teh. Nah, bagaimana sih budaya positif yang akan kita munculkan tersebut sehingga membuat siswa tuh merasa tidak tertekan atau tidak merasa terpaksa dengan pembelajaran kita. Nah, di sini peran kita sebagai pemimpin pembelajaran yang bisa membuat suasana yang kondusif, menciptakan juga kepemimpinan siswa. Jadi siswa di sini student center itu siswa jadi pemimpin, ini mah jadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Kalau dia menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, dia akan berpikir sebelum bertindak, akan bertanggung jawab dengan semua perbuatan yang dia lakukan. Minimal kalau dia salah pun dia mau bertanggung jawab. Nah, itulah kan seorang pemimpin seperti itu. Saat dia melakukan kesalahan, dia tidak akan mencari-cari kambing hitam, busi akan salah, tapi dia akan mengakui kesalahannya, bertanggung jawab akan kesalahannya, dan mau menerima konsekuensinya seperti itu. Nah, ini tentang 5 kebutuhan dasar. Oke, untuk materi selanjutnya saya serahkan pada materi selanjutnya. Sebelum itu, yang mau memberikan tanggapan saya persilahkan, yang mau memberikan pertanyaan juga saya persilahkan. Oh iya, silakan Ibu ini mau menanggapi ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya hanya akan sedikit memberi tanggapan yang saya dengar dan yang saya pahami, bahwa di sini kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan tersebut ternyata memang secara tidak sadar itu sering kita temukan di dalam kelas ketika kita mengajar, seperti itu. Nah, jadi dengan kebutuhan 5 dasar ini, jadi mungkin untuk kedepannya bisa dijadikan sebagai acuan untuk kita memberikan bertanya kepada siswa. Sebenarnya yaitu tadi seperti yang disebutkan oleh Ibu Stelinda, kamu itu kenapa berbuat seperti itu. Nah, jadi kita punya acuan yang 5 kebutuhan dasar manusia ini. Betul nggak, Bu? Iya ya. Iya, nah jadi untuk kedepannya mungkin kita, mungkin khususnya saya sebagai guru matematika, ketika menghadapi siswa yang bermasalah, mungkin dengan 5 kebutuhan dasar ini saya bisa menanyai mereka kenapa mereka bisa berbuat seperti itu. Mungkin hanya itu saja.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan 5 kebutuhan dasar ini bisa menjadi modal untuk kita semua dalam dalam menyikapi permasalahan yang nanti ada di kelas. Mungkin materi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan dasar